Shalom, selamat petang, uh, salam kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih kepada pengelola program ini, karena sekali lagi memberi saya peluang untuk berfungsi dalam bicara sabda untuk yang kesekian kalinya. Kali ini saya akan berfungsi tajuk yang bertajuk pemimpin sebagai agen kasih. Seminggu lagi kita akan memasuki apa yang kita biasa panggil tradisi gereja, minggu pertama Advent. Minggu di mana kita sama ada secara personal maupun berjemaah mempersiapkan diri untuk mengingat serta menyambut kelahiran Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Musim Christmas bermakna kita disegarkan semula dengan pengajaran tentang konsep dan makna Christmas yang lazimnya berasaskan teks Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak akan binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Kasih adalah inti Christmas. Nah, saya tidak bermaksud menghurai lebih lanjut ke sana, karena kasih sememangnya pengajaran kontemporari Christmas. Perbincangan pokok di sini ialah bagaimana kita sebagai pemimpin yang secara universal atas apa juga capacity sedang terlibat dalam kepimpinan dapat menjadi agen kasih Kristus. Nah, untuk melanjutkan perbincangan ini, saya memetik satu ayat firman dalam 1 Korintus 13 ayat 1. Teks atau ayat yang sangat terkenal berkaitan dengan kasih. Sekalipun aku dapat berkata-kata dalam semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Korintus adalah jemaat yang menerima karunia besar dari Tuhan serta karunia-karunia roh. Gereja mereka juga sangat dinamik, namun di sebaliknya mereka juga berhadapan dengan banyak cabaran, pengajaran, doktrin, moral, dan sebagainya. Inilah tulisan Paulus berkaitan kasih, yang bagi saya amat detail, praktik, dan mencabar. Dan bahkan bagi saya ayat ini amat berat, sangat mencabar bagi seorang pemimpin dalam konteks bagaimana menjadi agen kasih Kristus. Nah, sebelum saya lanjutkan, saya berkongsi dua peristiwa yang benar-benar berlaku, yang mungkin boleh membuka landasan kepada kita membina satu naratif bagaimana kita menjadi agen kasih Allah. Awal tahun, cerita yang pertama, awal tahun ini, umum tahu keseluruhan daerah Pitas dilanda banjir. Pejabat saya juga tidak terkecuali. Pejabat saya ditenggelami air sedalam 2 kaki lebih, dan itu berlarutan selama 2 malam, maksudnya 3 hari. Pada hari yang ketiga, saya memeriksa dan mendapati keseluruhan bahagian pejabat saya telah rusak teruk, khususnya komputer, meja, buku-buku, dan sebagainya. Bagaimana itu berlaku? Karena meja saya telah direndami air selama 3 hari. Dan itu menyebabkan meja itu mengembang, rebut, dan dia turun. Bila begitu, jatuh, itu menyebabkan semua komputer, printer, semua peralatan ikut jatuh. Secara manusia memang saya sangat terpukul juga. Orang bilang total loss, terpukul, karena kalau dari segi kerugian, bagi saya yang tidak ada pendapatan tetap, kerugian itu amat tinggi bagi saya. Jadi untuk menyambung perkhidmatan, saya hanya terpaksa bergantung dengan, bagi yang nampak post saya di Facebook saya
hanya menggunakan sebuah meja lipat yang usang dan cok dan pen lah, itu saja asas perkhidmatan. Nah, selang berapa minggu, pada suatu masa, pada suatu hari, tiba-tiba Pastor Jubilee Apin yang kita kenal, dia juga pernah muncul di Bicara Sabda ini. Kebetulan dia ada misi pelayanan di Pitas dan dia menziarahi saya. Kami berbual-bual. Dia kata, saya tergerak hati untuk melawat kamu setelah saya melihat post kamu di Facebook kamu tentang ini, pejabat. Jadi ya begitu saja berbual-bual, dan selang beberapa minggu dia menghubungi saya. Dia berkata bahwa dia mau memberi ada meja dan perabot dari pejabatnya yang dia mau sumbangkan kepada saya. Oke, saya terima dengan hati terbuka. Cuma satu lagi masalah dia ialah saya perlu kendaraan yang besar untuk mengangkat. Saya ada Hilux tetapi sangat uzur. Saya kata itu sudah berstatus off-road. Saya tidak berani sudah untuk membawa ke kota Kinabalu. Jadi muncullah seorang lagi hamba Tuhan, Pastor Robi, juga dari Pitas, dan dia menawarkan diri untuk membawa peralatan. Nah, jadi apa yang saya fungsikan di sini ialah mungkin kisah ini seperti biasa saja, ya, pertolongan biasa. Tapi bagi saya itu adalah satu contoh manifestasi bagaimana seorang pemimpin menjadi agen kasih Allah. Karena dari sudut kepentingan, kedua-dua pastor ini saya belum pernah secara pribadi untuk mereka menurunkan tanda tangan job sebagai pesuruh jaya sumpah. Biasalah kalau di Pitas beberapa kali saya membantu gereja SIB dari segi soal perolehan tanah untuk mendirikan bangunan gereja SIB. Tapi untuk kedua pastor ini, kalau dilihat dari sudut kepentingan, mereka tidak kepentingan terhadap diri saya. Saya dapat rasa yang mereka benar-benar ikhlas membantu. Pernyataan kasih Allah. Tambahan lagi, kalau dari sudut denominasi, saya dari gereja PCS. Kedua mereka pula ini dari gereja SIB. Dari sudut mana mereka membantu? Bagi saya hanya satu, karena mereka mau menyatakan kasih Allah kepada saya. Kasih Allah yang bergelora dalam hati mereka untuk membantu saya. Mereka telah menjadi agen kasih Allah. Ya, kisah yang kedua, saya mohon maaf mungkin ini ada sedikit kaitan politik, indirectly. Semasa pilihan raya negeri Sabah 2020 dan saya telah bertanding, semasa pertengahan kampanye, satu fitnah telah keluar yang mengatakan saya telah menggunakan uang NGO yang sepatut digunakan untuk membina jalan raya, dan saya telah gunakan. Cerita ini menjadi viral dan memang menjejaskan peluang untuk menang. Dan ada juga kawan yang membantu saya untuk membuat laporan polis semasa itu. Selepas pilihan raya, barulah saya susuli case itu, dan selepas siasatan dijalankan, akhirnya si pelaku dapat dikesan, ya, dengan bantuan agensi. Jadi semasa pertemuan, karena pihak polis menasihatkan yang lebih baik berjumpa secara bersemuka dulu, nanti tengok apa yang berlaku. Dan pertemuan itu saya telah membawa beberapa saksi, dan si pelaku telah mengaku dan memohon maaf. Ya, memang sakit, memang mencabar. Tapi setelah saya melihat beberapa aspek, saya membuat keputusan yang saya memaafkan dia. Saya pertimbangkan dari semua aspek dan saya dapati saya perlu maafkan dia. Nah, saya tidak perlu sebut di sini apa sebabnya. Ahli keluarga saya sebenarnya ingin tahu siapa orang ini, tapi saya tidak beritahu. Jadi kekuatan dan motivasi saya untuk memaafkan ialah satu saja, kasih Allah. Walaupun ada peluang untuk kita meneruskan case itu, tapi saya melihat dari semua sudut, terutamanya kasih Allah. Sama ada orang itu benar-benar telah insaf, itu urusan dia dengan Tuhan. Yang penting hati saya jujur dan saya telah maafkan dia. Sekurang-kurang dia dapat merasakan kasih Allah kepadanya melalui diri kita. Kedua-dua contoh ini benar-benar berlaku dan menjadi naratif kepada kita sebagai pemimpin untuk menjadi agen kasih Allah.
Mungkin saudara yang sedang mendengar ini juga di luar sana mempunyai kisah lain yang kisah benar yang mungkin jauh lebih dahsyat, lebih hebat dari kisah yang saya kongsikan ini. Tetapi dari kisah ini hanya satu naratif untuk kita bagaimana mempraktikkan bagaimana kita menjadi agen kasih Allah. Untuk menjadi agen kasih Allah, kata kunci yang saya pakai ialah pengorbanan. Selari dengan konsep kasih Allah, di mana seperti ayat Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah, Dia mengaruniakan, Dia mengorbankan anaknya yang tunggal. Jadi pengorbanan yang saya maksudkan adalah universal dan merentasi semua perkara, bermula dari dalaman kita kepada luaran, yakni apa yang kita beri secara material. Prinsipnya ialah semakin dalamnya kita berkorban kepada orang lain, bermakna semakin dalam kasih kita. Semakin saya meneliti 1 Korintus 13 ayat 1 sehingga 13 yang berbicara soal kasih, saya dapat melihat tunjang utama untuk menjadi kasih Allah yang praktik ialah pengorbanan. Antara prinsip pengorbanan yang saya maksudkan ialah dalam dua konteks. Satu, pengorbanan jiwa, karakter, emosi kita. Firman Tuhan berkata di dalam 1 Korintus 13, 1 hingga 13, kasih itu sabar, murah hati, tidak sombong, tidak memegahkan diri, tidak pemarah, dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kadang-kala dalam banyak hal kehidupan kita ini, kita diletakkan dalam situasi yang sangat kritikal, sangat dilema untuk kita. Ada masanya kita berada, kita tahu kita benar, kita betul, kita tahu organisasi, majority juga mengakui bahwa kita yang benar, kita yang betul. Tetapi terpaksa juga kita bersabar, terpaksa kita tunduk, terpaksa kita memaafkan, dan kalau boleh melupakan, karena itulah kasih. Dan ini bukan mudah. Saya percaya di luar sana, kamu semua, kita semua ada pengalaman yang berbeza-beza, tetapi berkontekskan pengorbanan jiwa, emosi, karakter. Panjang sabar, itu adalah kasih. Berkemurahan, tidak sombong, tidak memegahkan diri, tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ini pengorbanan nih. Membuang kesombongan, keakuan bukan mudah. Bukan mudah. Sakit untuk dilakukan. Tetapi inilah harga semua pengorbanan bila kita mau menjadi agen kasih Allah. Inilah dasar dan asas utama kita untuk mempraktik dan menjadi agen kasih Allah. Bermula dari pengorbanan ini, yakni pembentukan karakter, jiwa, dan emosi. Barulah lazimnya kita lebih mudah mempraktikkan kasih itu dalam konteks pengorbanan luaran yang melibatkan masa, tenaga, fisikal, dan material. Jadi, prinsip yang kedua, setelah dari pengorbanan jiwa, emosi kita, dalaman, barulah biasanya kita lebih mudah berkorban masa, tenaga, fisikal, material kita. Setiap kali kita mau mempraktikkan kasih secara luaran, hampir keseluruhan akan menggunakan masa kita, tenaga kita, fisikal, material. Berdasarkan prinsip firman dalam 1 Korintus 13, jelas bahwa pengorbanan yang benar-benar berlandaskan kasih adalah yang berlandaskan motivasi yang benar. Kita mungkin pernah mendengar kisah bagaimana ada segelintir pemimpin, pelayan yang hanya menerima jemputan pelayanan kalau syarat-syarat mereka dipenuhi, seperti bayaran. Pernah berlaku, dan kemudahan-kemudahan tertentu. Saya pernah berurusan dengan seseorang yang mungkin kita biasa kenali sebagai artis beragama Kristen. Saya menjemputnya untuk menyanyi dalam satu sambutan Christmas. Dia meletakkan harga yang bagi saya sangat mahal. Satu lagu angka ribu.
lagu Christmas sebenarnya yang biasa memang lagu Christmas, cuma kita minta dia yang nyanyi. Saya merayu tetapi dia kata inilah standar dia. Dalam hati saya berpikir dia menyanyikan lagu Christmas. Dia mau menyatakan kasih Allah melalui lagu itu. Kenapa dia tidak boleh berkorban sedikit? Kita tidak minta percuma lah, memang kita tanggung. Kira dia masuk akal lah. Kenapa dia tidak boleh berkorban sedikit? Karena inilah masa dia mempraktik kasih Allah dalam jemputan itu. Sebagai pemimpin pelayan, marilah kita mengabdi tanpa meletakkan satu syarat, yakni berasaskan standar kita. Ya, siapapun kita, di tahap mana tertinggi pun, bagi saya, Tuhan berkata, kalau dia mau kita mau jadi yang terkemuka, hendaklah kita menjadi pelayan. Bermaksud, standar itu kita letakkan di tempat yang bukan keutamaan. Apabila kita ada peluang untuk mempraktikkan, menyatakan kasih Allah kepada community. Saya dalam hal pengorbanan ini, saya akan banyak bercerita tentang kisah-kisah yang saya lalui sendiri, saya alami dan saya kongsi. Saya pernah berurusan dengan seorang pemimpin gereja berkaitan usaha membendung gerakan dakwah di kawasan itu. Dia menghalang saya dengan alasan saya tidak membawa surat kebenaran atau pengesahan dari gereja pusat mereka. Tidak bolehkah dia korbankan sedikit birokrasi bagi memastikan program itu berjalan lancar? Saya datang karena mengasihi generasi muda yang sedang diancam dengan gerakan dakwah. Sebagai pemimpin adalah masanya kita meletakkan budi bicara mengatasi stigma pentadbiran bagi membuka laluan kepada perjataan kasih Allah kepada jemaat atau community. Di sebaliknya, ini kisah yang berlaku. Saya pernah dijemput menyampaikan ceramah di kalangan, saya gelar itu para sister atau mungkin rahib gereja Katolik, yang saya difahamkan bahwa tempat itu orang awam biasanya bukan mudah masuk. Jangankan orang awam, di kalangan pelayan-pelayan yang lelaki pun tidak mudah. Dan sister yang menyelaras program itu, yang menjemput saya, dia berkata bahwa iyalah saya tanya-tanyalah yang bukan mudah kan masuk nih, saya bilang. Ya begitulah. Jadi dia kata dia sanggup mempermudah birokrasi. Sebab dia kata sister-sister yang dia kumpul ini, saya tidak tahu sister yang macam mana, tapi saya anggap sister lah sebab dengan baju pakaian mereka dan kelompok mereka yang terasing itu, dia kata itu adalah dari beberapa banyak daerah. Dan sister ini biasa dia kata dia akan masuk di daerah-daerah misi seperti Paikan dan sebagainya. Jadi dia kata dia sanggup mempermudah birokrasi supaya setiap sister di sana kalau masuk ke pedalaman boleh membawa message yang saya sampaikan. Ini bermakna para sister itu telah menjadi agen kasih Allah. Ketua penyelaras itu telah mengorbankan, mempermudah birokrasi supaya kasih Allah itu boleh dinyatakan dengan mudah. Di sebalik, banyak cerita lagi. Ada seorang pribadi kawan juga. Dia ada kereta. Dia sangat sayang dan mengasihi keretanya. Sehingga setiap kali ada program ini di tempat lain-lain, tapi saya kenal kawan juga, dia berusaha mengelak untuk keretanya digunakan dalam pelayanan karena takut tergores, tercela. Tapi saya percaya di mimbar dia pernah berkhotbah tentang kasih sesama manusia. Tapi in the reality dia sangat takut keretanya rusak. Kasih adalah praktik pengorbanan. Satu lagi cerita. Ada seorang guru, dia sangat aktif di gerejanya. Tetapi sayangnya di sekolah pula kasih itu tidak dirasai oleh pelajar Kristen karena kebanyakan pelajar itu bukan dari denominasinya. Kalau ada program yang melibatkan pelajar Kristen di sekolah itu, dia tidak mau terlibat. Iyalah banyak alasan. Tetapi dalam sudut yang lain, dia banyak bercerita tentang pelayanan-pelayanan muda-mudi di gereja dia. Jadi di sini seolah-olah
dia sudah memuktamadkan bahwa dia hanya menjadi agen kasih untuk gerejanya dan bukan di sekolah itu. Kasih adalah praktik pengorbanan untuk semua dan bukan secara terpilih. Matius 5 ayat 45 berkata, Bapa yang di sorga menerbitkan matahari, menurunkan hujan untuk orang yang jahat dan orang yang baik. Inilah maksud kasih yang tidak memilih. Kita seharusnya menyatakan kasih merentasi bangsa, agama, denominasi, ideologi, atau apa juga perbedaan. Nah, biasanya kontekstual pengorbanan ini dalam konteks fisikal, material ini semua banyak berkait rapat dengan kerja-kerja sosial juga, khususnya semasa musibah dan sebagainya. Penglibatan pertama saya dalam kerja-kerja sosial adalah tahun 97, waktu itu Sabah dilanda El Nino. Saya bertugas di Kudat waktu itu, tapi saya mendengar bahwa di kampung saya atau di kawasan hulu itu mengalami musibah dan perlu makanan. Saya pertama kali mencari bantuan makanan dan akhirnya dapat berjumpa dengan Presiden Persatuan Wartawan Sabah, Saudara John Niston, sekarang adalah YB Menteri, YB dari Kyoto. Melalui, saya panggil saudara dulu lah, Saudara John Niston, Tuan John Niston waktu itu. Maka kami berhasil menyalurkan bantuan makanan kepada ratusan rakyat Pitas melalui proyek Food for Friends yang dioperasi dari KL. Tapi untuk sampai di Pitas, saya tidak hadir. Pelaksanaan itu saya tidak hadir. Dia dilaksanakan melalui Persatuan Bulan Sabit Merah. Tetapi kasih Allah melalui penyaluran bantuan itu dapat dilaksanakan. Jadi pengalaman saya dalam NGO, saya mendorong supaya lebih ramai pemimpin Kristen untuk terlibat dalam gerakan-gerakan yang kita panggil NGO. Kalau gereja itu sendiri terlibat, lagi bagus, lagi cantik loh. Seperti mana gereja kami buat. Karena disinilah praktik kasih melalui pengorbanan masa, tenaga, uang, fisikal benar-benar diperlukan. Sejak dari tahun 97, saya sendiri telah melibatkan diri dengan ini tanpa dirancang. Kadangkala NGO sendiri, orang persorangan yang datang mencari saya dan minta bantuan itu disalurkan. Kadangkala sasaran dia bukan semestinya Kristen dan dia interdenominasi ataupun agama yang lain juga. Tanpa motivasi yang lain sejak dari dulu. Karena beban hati kita, kesediaan kita untuk dipakai Tuhan, dan kita telah diajar tentang kasih, dan kita telah diajar bahwa kita mempraktikkan kasih itu bukan secara perkataan, maka saya lakukan. Kerja-kerja seperti bakul makanan ini adalah penyaluran makanan, bantuan makanan ini sudah berpuluh tahun dilakukan. Cuma sekarang usia sedikit meningkat, banyak saya kadangkala saya bawa tim lah. Food bank, pembinaan jalan raya, pembinaan tadika, pembinaan pos klinik. Kadangkala kita perlu bersuara di surat kabar untuk membela orang yang tertindas. Semua ini untuk pernyataan, kita menyatakan kasih secara praktik sesuai dengan firman Tuhan. Saya membaca di dalam Amsal 31 ayat 8, di mana dalam ayat itu lebih kurang berbunyi bahwa kita harus bersuara bagi pihak mereka yang tertindas. Jadi, dorongan firman Tuhan ini, Amsal 31 ayat 8, bahwa kita harus bersuara bagi pihak yang tertindas. Ini adalah satu cara kita mempraktikkan bagi golongan yang tertindas, kita perlu bersuara. Sebagai cara kita mengasihi mereka. Saya masih teringat ketika saya secara konsisten bekerja sama, dipanggil oleh Wawasan Penabur sebagai penceramah dalam program East Malaysia Awareness yang berjalan beberapa tahun, 3, 4, 5 tahun lebih kurang lah. Bergerak di merata tempat di Malaysia, bercakap tentang hak, cabaran, kesedaran pribumi Borneo, khususnya gereja-gereja pribumi yang berbahasa Melayu. Di samping itu kita bergerak membantu dan mengedarkan Alkitab kanak-kanak dan bahan-bahan bacaan yang lain. Motivasi waktu itu adalah jelas dan jitu, yaitu kita mau menyatakan
Kasih Allah kepada mereka yang terpinggir, yang perlu dibantu, perlu disedarkan tentang hak mereka. Nah, gerakan itu bukan tiada cabaran. Bila ada cabaran, bermaksud ada risiko pengorbanan. Dan itulah kasih. Saya masih ingat ketika satu sesi di KL, saya tidak ingat di gereja mana tuan rumah itu. Saudara Randy ingat, dia tetamu, dia yang mengelola di gereja Metodis Sungai W kan. Saya masih ingat, saya bersama Pastor Jubilee waktu itu. Dia juga penceramah. Secara kami main-main jok-jok. Kami cakap, harap kita masih dapat balik di Sabala ini. Saya juga masih ingat, bila mana satu sesi selesai dan perlu pulang, dan staf kawasan penabur berkata dengan saya, esok kamu jangan cari taksi sendirilah. Kami sediakan taksi untuk kamu dari ke airport. Saya tertanya-tanya juga kenapa begitu. Dan akhirnya saya paham kenapa mereka yang sediakan taksi. Semua ini kita rampungkan sebagai perjuangan untuk menyatakan kasih Allah kepada pribumi, dan secara spesifik kepada gereja-gereja berbahasa Melayu di Borneo. Nah, satu cabaran sekarang yang perlunya kita menjadi agen kasih Allah yang praktik. Sebagai pesuruh dia sumpah, sejak sudah beroperasi 5-6 tahun, dan sebagai bekas staf majelis gereja-gereja Sabah selama 5 tahun, satu cabaran ratusan ribu orang Kristen di Sabah ialah status IC mereka yang tertera agama Islam dalam IC mereka. Hal ini masih berlarutan sampai sekarang. Tidak ada satu penyelesaian yang tuntas. Selepas saya tidak bersama ICC lagi, ya untuk cabaran season yang baru, saya telah bermusyawarah 2 kali, berbincang dengan pihak Kosa. Bagaimana supaya kita buat gerakan yang spesifik untuk ini. Dan setelah berbincang, status dia ialah amat sukar untuk kita laksanakan. 2 sebab. 1, perlu kos yang tinggi, pembiayaan. Ialah gerakan mengumpul orang ini. Kalau kita kumpul 100 orang, sudahlah susah. Tambang mereka, siapa bagi makan, itu satu kos. Kalau kita yang mau lola itu tidak apa. Mungkin kita boleh berkorban sendiri. Untuk mereka macam mana. Dan banyak pos yang lain. Dan setakat ini tiada yang sanggup membiayai. Ya, saya terbuka di sini, saya berpikir, betulkah tidak ada orang kaya Kristen yang mampu, yang jutawan di Sabah? Tidak ada kaya mampu membiayai ini. Itu doa saya kepada kita. Kedua, cabaran dia ialah tidak ada peguam yang betul-betul berani ambil case. Peguam Kristen. Nah, ini masalah berterusan generasi ke generasi. Sehingga ada yang di depan saya menangis. Tidak pilihan terpaksa dia letakkan status agama itu dalam permohonan surat beranak dan pengadilan. Berterusan generasi ke generasi. Cabaran, siapakah yang sanggup menjadi agen kasih Allah membiayai program ini? Adakah peguam Kristen di Sabah yang tampil betul-betul berani ambil case ini? Ada ramai ratusan ribu di luar sana yang sedang menunggu sentuhan kasih dalam gerakan ini. Rumusan dari perbincangan kita, perkongsian saya ini ialah, pertama, pengorbanan ini sebenarnya menjurus kepada pemilikan hati hamba. Kalau kita renung dan ingat, coba kita renung dan ingat individu, pemimpin atau pelayan yang sangat konsisten dan berhasil dalam menjadi agen kasih Allah. Biasanya mereka mempunyai karakter dan perwatakan sebagai seorang hamba. Matius 5 ayat 39 sehingga 40. Sehingga 41. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu.
Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga pipi kirimu. Dan kepada yang hendak mengadukan engkau kerana mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Nah, saya menafsir ini sebagai pemimpin yang berhati hamba dan berhasil di dalam menjadi agen kasih Allah. Kedua, dalam konteks buah-buah roh, jelas bahwa semakin mendalam dan konsistennya kita dalam menjadi agen kasih, semakin berkembanglah buah-buah roh dalam kehidupan kita. Dalam konotasinya ialah semakin berkembangnya buah-buah roh, maka semakin luaslah zon kasih kita. Dalam konteks 1 Korintus 13 ayat 11, saya bacakan di sini. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Ayat ini lanjutan dari pengajaran tentang kasih. Kalau diamati, ayat ini mendedahkan kepada kita kasih adalah jambatan perkembangan karakter kita. Dari sifat kanak-kanak kepada dewasa, kasih berada di tengah-tengahnya. Walaupun kita sudah dewasa secara umur fisikal dan mungkin lama dalam sebarang penglibatan, tapi kalau volume kasih kita kurang, kita sebenarnya keanak-anakan. Kasih adalah ukuran kedewasaan kita dalam banyak hal. Seorang kanak-kanak hanya berasa bahwa dia mengasihi. Ketiga dan terakhir, rumusan dia. Agen kasih lazimnya pembawa damai dan bukannya pencetus konflik. Di mana ada kasih, di situ ada keharmonian dan kedamaian. Matius 5 ayat 41 hingga 44. Saya mulai dari 43. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Mengalah tidak semestinya kalah. Yang pahit tidak semestinya tiada kemanisan di ujungnya. Pilihlah untuk berdamai dan menjadi pendamai, kerana dari sinilah kasih Allah terpancar. Kesimpulan dia 1 Korintus 14 ayat 1e. Paulus menasihatkan kita, kejarlah kasih itu. Ini bermakna kita memang terlalu jauh untuk sempurna menjadi agen kasih Allah. Tapi sekurang-kurangnya kita tidak estetik, kita kena kejar. Suatu gerakan, mengejar kasih ini satu gerakan, dinamik dan tidak berhenti. Ini bersifat suatu tekad dan kerinduan kita untuk mencapainya walaupun mungkin tidak sempurna. Pemimpin yang bergerak melalui kasih, tahu keperluan jemaat yang dipimpin. Marilah kita memimpin dengan motivasi kasih yang benar, maka percayalah Allah sentiasa membuka pintu untuk kita mempraktikkan kasih itu. Sekian, Tuhan memberkati. Amin.